kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kok mayoritas orang percaya Tuhan ya? Dan terus menariknya nih ya, beda tempat dan beda budaya, beda juga Tuhan dan kepercayaannya. Jadi Tuhan itu produk peradaban atau produk imajinasi? Kalau kita telusuri konsep Tuhan dan ajaran agama dari sepanjang peradaban sejarah, apa nih yang bisa kita simpulin? Yang sekarang kita mesti bahas dulu nih, Tuhan itu apa? Kok bisa nggak ada tapi ada? Soalnya kan kalau nanya orang nih yang percaya Tuhan, misalnya kita nanya, Tuhan itu ada nggak? Ada. Mana? Ya akan dijawab di tempat yang nggak bisa kita jangkau, karena yang dikasih bakalan metafora doang. Mau dijawab di langit ketujuh, ya manusia udah eksplor luar angkasa nggak nemu tuh singgasana Tuhan. Mau dijawab di hati tiap manusia, kan maksudnya nggak literally ada di dalam hati secara anatomi kan. Jadi sama aja kayak orang yang percaya hantu, tapi dia nggak pernah lihat gitu. Dia nggak bisa buktiin apa-apa, meskipun rasa merindingnya ada nih. Tapi rasa merinding itu nggak membuktikan hantunya ada, itu cuma membuktikan kalau badannya merespon perasaan takut dia. Bukti awal adanya perilaku beragama itu ditemukan sebenarnya nggak jelas kapan ya. Cuman pas di era Paleolitikum Tengah sekitar 45 sampai 200 ribu tahun yang lalu ditemukan bukti bahwa manusia ini mulai mengubur orang mati. Artinya apa? Artinya praktek penguburan mayat bisa signify adanya praktek religius dan kepercayaan mengenai akhirat alias kehidupan setelah mati. Soalnya dikuburinnya tuh bareng sama senjata atau sama alat-alat gitu. Ngapain orang mati dikubur dikasih peralatan? Kemungkinan mereka udah develop kepercayaan bahwa orang mati itu nggak benar-benar mati gitu. Orang mati itu jasadnya aja yang mati, tapi ruhnya tetap hidup. Makanya diperlakukan dengan hormat gitu, dikubur dan dikasih peralatan. Nah, terus ditemukannya bukti penggunaan simbol. Menurut para arkeologi, simbol itu biasa dipakai untuk religious practice sebagai simbol yang merepresentasikan supernatural beings atau supernatural ideas. Soalnya gagasan supernatural atau makhluk supernatural ini kan nggak ada di alam ya, jadinya butuh gambar atau simbol nih untuk merepresentasikannya. Nah ini juga kenapa di awal-awal manusia itu nyeni, manusia itu kenal seni, alasan itu religius buat kebutuhan ritual. Nah budaya seni dan agama itu berkaitan terus tuh di sejarah peradaban manusia. Jadi tanda bahwa otak manusia punya kapasitas untuk mengkonsepsi gagasan tentang agama, terus juga tentang seni dan simbolisme, itu menunjukkan otak manusia punya kapasitas untuk berpikir abstrak dan berimajinasi untuk mengkonstruksi gagasan agama menjadi ritual. Oke, bukti perilaku beragamanya udah ada nih, tapi kita belum dapat alasannya. Kenapa Tuhan itu bisa ada? Lebih tepatnya kenapa manusia bisa percaya Tuhan? Sejak akhir abad 19, para ilmuwan mulai meneliti hal ini ya. Istilah subdisiplinnya itu Cognitive Science of Religion, yang mana para ilmuwan ini melakukan penelitian tentang kenapa manusia beragama atau kenapa manusia beriman dari sudut pandang evolusi dan teori kognitif. Jadi, teori kognitif itu adalah teori atau framework atau kerangka konseptual yang kita pakai untuk memahami cara manusia berpikir, cara manusia memproses informasi, cara manusia mengingat, cara manusia mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan segala kegiatan pikiran atau kegiatan mental lainnya ya. Nah sebenarnya istilah Cognitive Science of Religion ini lumayan baru, dan aku akan taruh di deskripsi rekomendasi list buku dan subjek itu ya. Nah jadi apa nih yang para ilmuwan temukan? Apa penjelasannya secara Cognitive Science tentang kenapa manusia bisa percaya Tuhan? Pertama, karena otaknya. Kita bisa percaya Tuhan karena otak kita mampu untuk memformulasi gagasan tentang agama secara filosofis. Selama manusia berevolusi, sejauh ini otak manusia, Homo sapiens dan hominin secara umum, termasuk sapiens manusia purba, otaknya ini sudah membesar 3 kali lipat. Puncaknya itu sejak 500.000 tahun lalu. Nah, ekspansi otak ini, ya otak yang mengalami perluasan ini, utamanya di neokorteks, itu tempat kita memproses fenomena yang kompleks, termasuk kemampuan berpikir kompleks dan kemampuan berbahasa. Nah, hewan lain punya bahasa juga kan, tapi cuma sapiens nih yang bahasanya luar biasa kompleks, karena otak kita secara struktur, secara hardware mampu untuk membuat bahasa yang kompleks. Nah, ditambah lagi kemampuan kita untuk mempunyai sentimen moral. Dalam sistemnya, agama biasanya selain mengandung konsep tentang ketuhanan, ada konsep moralnya juga. Tapi ngomong-ngomong, kamu nggak Tuhannya manusia itu either bentuknya kayak manusia, atau ada unsur manusianya, atau sifatnya kayak manusia. Contoh ya, Allah Tuhannya orang Islam kan nggak berwujud, tapi sifat-sifatnya sifat manusia, cuman super aja gitu, maha. Nah dalam prakteknya kita percaya nih, atau orang Islam percaya kalau Allah tuh bisa marah, bisa seneng, bisa cemburu.
bisa murah hati, bisa juga suka menghukum, yang sebenarnya itu sifat yang kayak sifat manusia juga gitu. Kayak perasaan-perasaan yang dimiliki manusia, pengen dihormati, pengen diturutin, dan lain sebagainya. Pun nggak ada wujudnya, aku pernah nanya ke teman-teman deket aja sih, pertanyaannya gini, kamu waktu kecil ngebayanginnya Allah itu kayak gimana? Dan pada jawabnya, ada yang bilang kayak bapak-bapak, ada yang bilang kayak kakek-kakek, ada yang bilang manusia raksasa. Nah, mungkin nggak sih itu tuh some kind of projecting? Apakah gagasan tentang Tuhan itu hasil imajinasi manusia? Jawabannya aku simpan buat part 2 ya. Dan kalau kamu orang Islam waktu kecil, kebayangnya Allah itu wujudnya gimana? Coba mau ngetes aja sih, apakah pada sama juga nih imajinasinya? Bahasa khusus membahas tentang tauhid. Ini satu resep saya berikan hari ini. Saya berikan satu rahasia penting dalam ilmu tauhid di bidang bahasanya. Saya bagi untuk kita saja hari ini. Ini rahasia sebetulnya. Baik. Jika Anda ditanya, apa buktinya Allah satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain yang dibenarkan sebagai Tuhan? Perhatikan. Satu yang luar biasa yang membuktikan Allah sebagai Tuhan dan tidak kita bisa akui yang lain sebagai Tuhan, salah satunya nampak pada penamaannya. Allah memiliki nama khusus yang dengan nama ini akan menunjuk langsung kepada Allah Zat yang mencipta dan layak disembah yang tidak serupa dengan nama-nama lainnya. Apa di antara cirinya? Perhatikan baik-baik. Dan inilah jawaban dari Al-Quran ketika Nabi ditanya oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Mereka berkata, ya Muhammad, siapa nama Tuhanmu yang benar? Kamu kok mengatakan Rob, Rob, Rob. Jadi ketika menerangkan Tuhan, Nabi mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq, Rabb. Qul a'udhu birabbin nas, Rabb. Kata mereka, kalau cuma Rob, kami juga punya Rob. Ini Lata, ini Azza, ini Manat, ini pun Rabb yang merawat kami, yang memberikan petunjuk pada kami. Rabb kamu siapa? Maka diberikanlah nama khusus yang dengan nama ini tidak akan dimiliki oleh nama-nama yang lainnya. Qul, Quran surah ke-112. Qul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud dengan Rabb yang mereka tanya itu Allah. 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 Tidak sekedar Allah, tapi diberikan sifat keutamaannya. Ahad. Qul huwallahu ahad. Masya Allah. Mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya, mana marah itu? Bisa kita tunjukkan, ini loh marah itu. Tak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuannya nggak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong. 1000 tahun. 40 aja udah kena diabetes. Oleh sebab itu ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit, nama populernya Imam Hanafi, bertemu dengan ateis yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut. Engkau pergi ke tengah laut naik kapal kayu, sampai di tengah laut terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa, tepian tidak kelihatan, dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah.
Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selain daripada dia ada yang bisa ngasih pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang ada terbersit dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana? Berapa buah yang matang di sana? Berapa anak ikan, cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra abim salabim abakadabra. Ustaz, saya baca ayat kursi kok setannya enggak lari. Orang ente 11-12 sama setan. Oh, lari.